Deh, Alhamdulillah, sudah la ilaha illallah, wa la syarikalah, sudah anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih, ya. Mulahos al-Fiqhi, buah karya dari Syekh Sholeh Al-Fauzan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau wa farallahu lahu wa walidayhi, dan kedua orang tua beliau, wali jami'il muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Kitab apa jamaah ini namanya? Ada yang tahu? Kitab Al-Mulakhos Al-Fiqhi. Mulakhas. Ini ya kitabnya. Al-Mulakhos Al-Fiqhi ya. Al-Fiqhi. Sebelum kita masuki pelajaran yang berikutnya, yang selanjutnya, kita murojaah sedikit ya. Bahwasannya at-tafaqquh fid din itu merupakan afdhalul a'mal, amalan-amalan yang afdol. Dan ini merupakan tanda apa? Kebaikan. Mana dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, ada yang hafal hadisnya? Menuntut ilmu itu adalah tanda kebaikan. Dalilnya mana? Yang pernah kita sampaikan kemarin. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu Din. fiddin." Ya, ini diantara dalilnya merupakan tanda kebaikan. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang, maka Allah akan fahamkan dia dalam perkara urusan agama. Kemudian juga kemarin kita juga menyampaikan bahwasannya, ya, wakul apa nama itu, Allah Subhanahu wa taala, atau saya yang menyampaikan kemarin kita belajar bahwasannya saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya meminta sesuatu tambahan berupa ilmu. Dalilnya mana itu? Waqul rabbi zidni ilman. Katakanlah, ya Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Dan kul di sini menunjukkan apa, kemarin Anda pernah jelaskan? Kul di sini ada apa? Ada yang masih ingat? Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Iya, betul. Insyaallah. Santi barakallahu fik. Di sini ada eh, menunjukkan bahwasannya kul di sini juga, ya, Al-Quran adalah kalamullah, bukan bukan makhluk, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya, namun merupakan kalamullah, ya, walaisa makhluk. Aman qala makhluk fahuwa kafir. Dan pengkafiran di sini merupakan pengkafiran secara umum. Adapun person-personnya maka ada harus ada di dipelajari lebih lebih dalam. Ada syarat-syarat pengkafiran dan yang lainnya. Taib. Dan ini menunjukkan bahwasannya, ya, penjelasan yang gamblang dalam keutamaan ilmu dijelaskan oleh Syekh qala al-Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa qawlu qul rabbi zidni ilman hadza wadi'ud dalala fi fadlil ilm lian Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu bi talabil isdiyad min syai' illa minal ilm. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan nabinya, ya, meminta sesuatu tambahan yang merupakan uh, uh, apa, tidak memerintahkan meminta sesuatu tambahan
min syai' dari sesuatu apapun itu melainkan illa minal ilm, melainkan cuma ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya merupakan apa keutamaan keutamaan ilmu. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia maka baginya harus apa nama memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka juga harus memiliki ilmu. Wa man arada bainahuma fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu. Nabi saja diperintahkan untuk berdoa, meminta tambahan berupa ilmu, apalagi kita, ya. Maka sehendaknya kita sebagai orang kaum muslimin ya, selayaknya untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga kemarin lalu pernah yang membahas tentang manusia terbagi menjadi tiga. Ya, ada yang mau menjelaskan dari apa namanya segi ilmu dan amal, perihal segi ilmu dan al-amal. Secara ringkas saja, terbagi menjadi tiga. Kita murojaah. Karena Ustadz, Ya, fadl. Fadli. eh, manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, golongan pertama, yaitu orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Lalu yang kedua, orang-orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat tetapi tidak mengamalkannya. Yang Hmm. ketiga, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Iya, Golongan kedua ini dari kalangan Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Golongan ketiga adalah golongan yang sesat dari kalangan Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. iya, insya Allah. Mumtaz. Mumtazah, barakallahu fiik. Ya, betul sekali. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, dan mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jalannya diberikan petunjuk, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian yang kedua yaitu orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Ini juga apa namanya orang-orang Yahud, ya. Termasuk dari orang-orang Yahud itu memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang mengamalkan suatu amalan namun tidak dilandasi dengan ilmu. Ini termasuk orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang Nasrani dan yang mengikuti mereka. Taib, jazakillah khairan, barakallahu fiik. Adapun dalilnya ini ya, Quran surat Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kelompok yang pertama, ghairil maghdub. Kelompok yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kelompok yang ketiga. Dan ini harus kita ucapkan ya setidaknya di apa namanya pada rokat-rokat kita, rokat-rokat sholat. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa demikian. Maka sudah sepatutnya juga kita memiliki kewaspadaan ya agar tidak termasuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan hendaknya seorang imam juga mengaminkan ya bacaannya dan makmum mengikuti apa aminnya imam. Demikian. Baik. Kita lanjut pada perkataan Syekh Shalih Al Fauzan. Fauzan qala mu'allif rahimahullah wa huwa yubayyinu lana hikmata fi faridati qiraati hadhihi surah al-azimah. Dan beliau yaitu siapa di sini beliau? Ada yang tahu? Ini ya, Syekh siapa? Al-Fauzan. Al Fauzan. Bukan.
Wa huwa yubayyinu, siapa kira-kira? Kita lihat lagi. Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Iya, betul. Jadi ini perkataannya Syekh Saleh Fauzan, namun yubayin di sini kembali ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita hikmah fi faridoti qiraati hadhihi surah al-azimah. Hikmah apa? Diwajibkannya membaca surat surat yang agung ini, yaitu surat apa? Suratil Fatihah, surat Al-Fatihah. Fi kulli raqatin min salatina, di setiap rakaat salat kita, fardiha wa nafliha, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita kalau mau sholat wajib dan sunnah, ya pasti membaca surat apa? Al-Fatihah dalam rakaat kita. Lima tastamilu alaihi minal asrar al-azimah, yang terkandung di dalamnya ya berupa al-asrar, rahasia-rahasia yang agung. Allati min jumlatiha hadat doa al-azim, yaitu kalimat doa ini yang agung ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. An yuwaffiqana Allahu lisuluki tariqi ashabil ilm an-nafi wal amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, petunjuk untuk lisuluk, untuk apa namanya, untuk menempuh ya, menempuh jalannya orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh, dan mengamalkan ada dan amal soleh, mengamalkan amalan soleh. Alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirah. Yang mana ini merupakan jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Wa an yujannibana tariqal halikin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jalannya orang-orang yang binasa. Alladzina farratu bil amali shalih au bil ilmin nafi'. Yang mana mereka melalaikan amalan-amalan soleh dan ilmu yang bermanfaat. Farratu, ya, melalaikan atau menyia-nyiakan amal-amal soleh atau ilmu yang bermanfaat. Tsumma alami ayyuhal qari' al-karim. Kemudian saya mengatakan, Shalih Fauzan, kemudian ketahuilah, wahai para pembaca yang mulia, annal ilma nafi innama yustamaddu minal kitabi was sunnah. Ketahuilah, wahai para pembaca yang mulia, bahwasannya ilmu yang bermanfaat itu ya yustamaddu, bersandar atau bersumber ya minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu qala Allah wa qala Rasul. Ya, al-ilm itu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Tafahuman wa tadabburan, baik dalam memahaminya dan mentadaburinya. Mal isti'anati ala dzalika bil mudarrisin. Nah, ini bersama juga apa namanya, bersamanya bantuan atau dengan meminta bantuan ala dzalika kepada para pengajar, innal mudarrisin, bil mudarrisin wan nasihin, para pengajar dan orang-orang yang memberikan nasihat, wa kutubil tafsir wa suruhal hadis wa kutubil fiqh wa kutubin nahwi wal lughatil arabiyyah allati nazala bil Qur'anul Karim, dan buku-buku. Minta bantuan sekali lagi, ya, meminta bantuan kepada para guru, orang-orang yang menasihati, dan buku-buku tafsir, dan buku-buku syarah hadis, dan buku-buku al-fiqh, buku-buku nahwu dan bahasa Arab, allati nazala bil Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an Al-Karim diturunkan dengannya.
fa inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi was sunnah. Sesungguhnya buku-buku ini merupakan jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Okay. Wait video. Weekend. Maka benar ya perkataannya Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan apa namanya? Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kalian. Ya. Karena dengan mempelajari bahasa Arab kita juga dalam apa namanya jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata Syekh, fawajibun alaika ya akhil muslim. Maka wajib atasmu, wahai saudaraku muslim, liyakuna amaluka sahihan, agar amalanmu itu benar, anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka. Yaitu engkau mempelajari apa-apa yang menjadikan agamamu ini tegak atau menjadikan agamamu ini lurus. Mempelajari apa itu? Min sholatika, dari sholatmu, wasaumika, dan puasamu, wahajjika, dan hajimu, wa tata'alam ahkam zakati malika, dan engkau mempelajari hukum-hukum zakat hartamu, wa kadzalika tata'allam min ahkamil muamalat ma tahtaju ilaih. Dan engkau mempelajari juga hukum-hukum muamalah, apa-apa yang engkau butuhkan dengannya. Lita'khudhu minha ma abahullahu laka, untuk kau mengambil apa-apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tatajannaba minha ma harramallahu 'alaika, dan kau menjauhi dari apa-apa yang Allah haramkan dengannya atasmu, liyakuna kasbuka halal, agar apa yang kau peroleh itu menjadi yang apa halal, agar penghasilanmu itu halal, ya, wa ta'amuka halalan, dan makananmu juga halal, litakuna mujabadat da'wati, agar doamu itu diijabahi juga, kullu dzalika mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi, ya, semua itu adalah hal-hal yang memaksamu, ya, untuk belajar, wahwa maisurun biidznillah, matas mata ma sahhat azimatuka wa salahat niyatuka, dan hal ini mudah, ya, hal ini mudah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, selama dari sini catatannya di sini selama eh, tekadmu itu benar, ada tekad, ya, belajar itu harus ada tekad, wasaluhat niyatuka, dan niatmu juga benar. Maka ini merupakan hal yang penting, jemaah. Niat dan tekad. Insya Allah itu semua akan mudah. Yang saya kelihatannya sulit, namun kalau tekadnya benar, niatnya juga benar, insya Allah hal tersebut yang sulit itu menjadi mudah, insya Allah. Bismillah ta'ala. Kemudian saya juga mengatakan fahris ala qiraatil kutubin nafi'ah. Ini nasihat Syekh, ya. Maka semangatlah, semangat dalam membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya. Seperti ini buku-buku yang bermanfaat. Ya. Wattasil bil ulama, dan eh, wattasil apa itu, ya, konsultasi, ya bahasanya mungkin, ya, konsultasilah kepada para ulama, hubungilah ulama, konsultasilah kepada ulama, litas alahum amma askala alaika, engkau bertanya tentang apa-apa yang ada iskal. Iskal itu apa ya jemaah? Membuatmu bingung. Ya. Tanyalah kepada mereka tentang perkara-perkara yang membuatmu bingung. Wa tatalaqqa anhum ahkama dinaka, dan belajarlah kepada mereka hukum-hukum agamamu. Wa kadzalika 'alaika an tu'na bi huduri an-nadawat wal muhadarat ad-diniyah allati tuqamu fil masajid wa ghairiha. Demikian juga agar engkau memiliki perhatian
untuk hadir di nadawat, apa ya nadawat itu? Seminar, ya. Seminar wal muhadarat dan muhadarah-muhadarah ad-diniyah keagamaan allati tuqam fi masajid wa ghairiha yang ada di masjid dan yang lainnya atau yang diadakan di masjid dan yang lainnya. Wa tastami'a ilal baramij ad-diniyah ma'al ida'ati wa taqra' al-majalat ad-diniyah wa nasyarat allati tu'na bimasail ad-din. Dan kau mendengarkan program-program keagamaan minal ida'ah dari siaran radio. Engkau juga membaca majalah-majalah keagamaan, wanasyarat, buletin-buletin yang apa eh, dalam alat itu bimasail ad-din yang membahas tentang perkara-perkara agama. Faidah harosta wa tataba'ta hadhil rawafid al khairiyah namat ma'lumatuka wastanarat basiratuka. Apabila engkau bersungguh-sungguh dan mengikuti sumber kebaikan ini, al-majra ya di sini, ar-rawafid, sumber al-khairiyah, sumber-sumber kebaikan, namat ma'lumatuka, maka akan berkembanglah pengetahuanmu, wastanarat basiratuka, dan akan menjadi terang apa namanya basiratuka pandanganmu atau keilmuanmu. Kemudian saya juga mengatakan walatan saya akhi, dan jangan lupa wahai saudaraku, annal ilma yanmu wa yazku ma'al amal, bahwasannya ilmu itu akan yanmu, ya, berkembang, wa yazku, dan akan tersucikan dengan amalan. Faida amilta bima alimta zadakallahu ilman. Apabila engkau melakukan suatu amalan dengan engkau dilandasi dengan keilmuanmu, zadakallahu ilman, maka Allah akan tambahkan kepadamu ilmu, ya. Jadi beramal dilandasi dengan ilmu, maka Allah akan tambahkan kepadamu apa? Ilmu. Faida amilta bima alim, ya, zadakallahu ilman. Ini kalau tidak salah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau para salaf, perkataan para salaf. Coba nanti dicari lagi, zadakallahu ilman. Kama taqul hikmah al-ma'thurah, sebagaimana yang dikatakan eh, perkataan hikmah para salaf, man wafan ini ya, man amila bima alim au rathahu Allahu ilma malam malam ya'lam. Ini barang siapa, perkataan Ibnu Taimiyah kalau nggak salah. Coba nanti antum cari lagi, man amil, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan bima alima, dengan apa yang dia ketahui, aurafahullahu ilma malam ya'lam, maka Allah akan mewariskan dia ilmu malam ya'mal, yang ia belum ilmui. Malam ya'mal ditambahkan ilmu. Ya suduli dzalika qaulu ta'ala, dan dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah, niscaya Allah akan apa mengajarimu ilmu, wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini menunjukkan bahwasanya dengan takwa, ya, Allah akan mengajarkan kepada kita suatu ilmu. Apa itu arti takwa? Ada yang tahu?
Mentaati perintah Allah, Ustaz. Iya, mentaati perintah Allah dan Menjauhi larangan, Ustaz. ya menjauhi larangannya. Simpel apa nama ringkasannya demikian. Namun ada perkataan yang lebih indah ya, taqwa an ta'mala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah. Takwa itu melaksanakan suatu amalan an ta'mala bi taatillah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah di atas cahaya dari Allah, itu berdasarkan melaksanakan suatu amalan berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tarju sawabullah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Jadi ada harapan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan suatu amalan dilandasi dengan ilmu ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa dalam artian wa antatruka maksiatallah. Engkau meninggalkan suatu apa nama tatruka maksiyah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, takhafu iqaballah dalam rangka takut akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah takwa, maka Allah akan tambahkan ilmu kepada kita. Allahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kata Syekh wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fihi al awqat. Dan ilmu ya adalah sesuatu yang paling berhak waktu-waktu kita ini dihabiskan. Insyaallah. Ilmu itu apa? Sesuatu yang paling berhak waktu-waktu kita ini dihabiskan. Nah, para ulama dulu itu kalau kerja itu ya apa ya? Pernah dengar itu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, Hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya, kayak Syekh Al-Albani itu kerja itu ya, sedikit ya waktunya. Habis itu banyak waktunya untuk menuntut ilmu. Ini para ulama-ulama kita terdahulu. Ya. Waktunya dihabiskan untuk apa? Belajar dan belajar. Kalau dengan kita ini, waduh, ya, ya jauh ya mungkin seperti itu. Paling yang berhak, paling berhak adalah waktu kita dihabiskan untuk apa? Untuk ilmu di sini. Wal ilmu ahaqqu ma tusrafu fil al awqat. Kemudian kata Syekh wa yatanafasu fin nailihi dzawil uqul. Dzu ukul, dawul ukul, ya. Dan orang-orang yang berakal kita nafas, berkompetisi, berlomba, ya, berlomba-lomba dalam meraih ilmu. Ini orang-orang yang berakal. Kemudian fihi tahyal qulub wa tazku al-a'mal. Dengan ilmu maka hiduplah hati dan amal-amal tersucikan. Walaqad athnallahu jalla dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu 'alal ulama al-'amilin. Allah Subhanahu wa taala jalla dzikruhu yang maha mulia dan taqaddasat asma'uhu dan maha suci apa namanya? Dan maha suci nama-namanya. Ya Allah Subhanahu wa taala itu memuji alal ulama, memuji para ulama, al-amilin, para para ulama, orang yang memiliki ilmu, al-amilin dan mengamalkan ilmunya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memuji para ulama yang mengamalkan ilmunya. Wa rafa'a min sya'nihim fi kitabihi al-mubin. Dan Allah mengangkat, ya Allah mengangkat derajat mereka. Ya, dijelaskan dalam kitab Al-Quran, qala ta'ala, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, hal yastawi apakah sama alladina ya'lamun, orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang alladzi la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tentu jawabannya tidak sama. Innama yatadakkaru ulul albab.
Ya, sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima suatu pelajaran. Ya, nggak sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu itu tidak sama. Ini dalilnya. Az-Zumar ayat 9. Ya, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Ya, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu? Maka jawabannya ya tidak sama. Wa qala ta'ala, dan ini ya Allah memuji di antaranya dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji para ulama yang mengamalkan ilmunya atau orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah apa namanya? Mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Fabayyana subhanahu wa ta'ala mizah alladzina utul ilma al-makrun, atau eh, al-mukirrun ya di sini ya. Al-mukirrun bil iman. Al-mukirrun bil iman. Fabayyana subhanallah wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ya mizah karakteristik orang-orang yang diberikan ilmu yang mana mereka mengikrarkan keimanan mereka, al-muqirrun, mengikrarkan keimanan mereka. Tsumma akhbara annahu khabirun bima na'maluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya Allah annahu khabir, maha maha melihat ya, atau maha mengetahui secara detail. Khabir itu alim, kalau khabir itu secara detail, maha mengetahui secara detail ya. Akhbar anahu khabir bima na'maluhu, dengan apa yang kita kerjakan, wa mutalliun alaih, ya, mengetahui secara apa, teliti, yadullana ala annahu la budda minal ilmi wal amal ma'an. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya harus ya apa namanya, antara ilmu dan amal ini secara bersamaan. Wan yakuna kullu dzalika shadiron anil iman wa wa muraqabatillahi subhanahu, dan semuanya harus bersumber, wa an yakuna kullu dzalik, dan semuanya itu harus bersumber, anil iman, ya dari keimanan, dan diawasi, muraqabah, diawasi oleh Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengatakan wa nahnu amalan biwajibi at-ta'awun al birri wat taqwa, ya. Dan apa, dalam rangka mengamalkan apa namanya, wa nahnu amalan, dan kita dalam rangka mengamalkan suatu kewajiban, yaitu at-ta'awun, saling tolong menolong, al birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, sanuqaddimu laka bihaulillah min khilali hadal kitab ba'dal ma'lumat minar rasidil fiqhi, ya, saya persembahkan ya kepadamu bihaulillah, ini biidznillah, ya, dengan seizin dari Allah atau atas kuasa Allah, ya, min khilali hadal kitab, melalui kitab ini, sebagian pengetahuan, min rasid al fiqhi, itu bekal ilmu fikih, alladzi istanbatahu lana ulamauna, yang mana para ulama kita telah menyimpulkan, ya, telah menyimpulkan kepada kita, wadawwanuhu wadawwanuhu, dan menulis fi kutubihim, di kitab-kitabnya mereka, sanuqaddimu laka ma tayassara min dalik, dan
Aku persembahkan kepadamu apa-apa yang mudah dari hal tersebut. La'allahu yakunu dafi'an laka al istifadati wal istizadati minal ilmin nafi. Semoga semoga bisa menjadi pendorong atau motivasi untukmu dalam mengambil istifadah mengambil manfaat wal istizadah dan terus menambah ya minal ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa nas'alullah an yumiddana wa iyyak bil ilmin nafi'. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yumiddana wa iyyaka bil ilmin nafi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya dan Anda ilmu yang bermanfaat. Wa yuwaffiqona lil amali shalih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengerjakan amal soleh. Wa nas'aluhu subhana an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqona ittiba'ahu. Dan kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita kebenaran, maka itu benar, wa yarzuqona, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikutinya, mengikuti kebenaran, ittiba'ahu. Wa yuriyana al-batil batilan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan kepada kita bahwasannya kebatilan itu batil, wa yarzuqona ijtinabahu, dan memberikan petunjuk kepada kita untuk kita menjauhinya. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Baik, itu dari merupakan keutamaan apa? Di sini tadi itu fadlut tafaqquh fid din, keutamaan memahami ilmu agama. Tafaqquh itu at-tafahum, memahami, memahami ilmu agama. Tapi kemudian kita masuk ke kitab Thaharah. Di antara kitab Thaharah itu bab fi ahkami thaharatul miyah, ini ya, fi ahkamil aniyah wa thiyabil kufar, bab fi ma yahrumu ala muhdits muzawalatuhu minal a'mal, bab fi adabil qadail hajah, bab fi siwak wa khisal fitrah, bab fi ahkamil wudu, bab fi bayani sifatil wudu, bab fi ahkamil mashi alal khuffain wa ghairihima minal hawail, bab fi bayan nawaqidil wudu, bab penjelasan tentang pembatal-pembatal wudu, bab fi ahkamil ghusl, bab fi ahkamit tayammum, bab fi ahkami izalatit najasah, yang menghilangkan najis, bab fi ahkamil haid wan nifas, bab hukum-hukum haid dan nifas. Baik, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bab ahkam toharatu wal miyah, bab hukum-hukum bersuci dan air. Di sini kita akan belajar ada berapa macam air itu, ya, hukum-hukum toharoh juga, dan kenapa kok para ulama itu di antara alasan ya kenapa memulainya dengan bab fikih itu dengan toharoh. Maka kita insya Allah akan belajar di bab ini yaitu pada pertemuan berikutnya binilai ta'ala. Insya Allah itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.